nyata, indera mata. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan adalah Rajo tadi mengatakan bahwa itu adalah makhluk. Tuhan itu, Allah itu adalah makhluk. Itu yang saya pikir itu adalah penyesatan. Itu adalah kesalahan fatal bahwa Tuhan kok makhluk. Alat ukur abang mengatakan itu adalah kesalahan apa? Alat ukurnya abang apa? Abang, begini bang ya. Saya potong bang, saya potong abang karena abang melakukan justice kepada narasi yang disampaikan oleh host. Sekarang dengarkan baik-baik bang ya. Di sini host menulis Allah nyata titik koma makhluk dan kemudian coba abang hubungkan dengan Allah maha segala-galanya. Sekarang saya tanya ya, pertanyaan penting ada. Anda sepakat nggak bahwa Tuhan atau Allah itu makhluk? Itu dulu jawab. Sepakat atau tidak gitu aja. Allah bisa jadi apa saja bang ya. Jika abang percaya Allah bisa jadi apa saja, Tuhan bisa jadi apa saja. Jika abang percaya, jika abang tidak percaya maka abang berimajinasi dan semua narasi tentang ketuhanan itu dibantah oleh pemikiran abang sendiri. Ketika abang tidak percaya bahwa Tuhan bisa menjadi makhluk, karena di dalam pemahaman yang disebarkan tentang ketuhanan ada narasi yang mengatakan bahwa Tuhan itu masih Anda terlalu bisa saya katakan Tuhan itu handphone, bisa saya katakan Tuhan itu kamu, bisa saya katakan Tuhan itu handphone apa segala macam, karena Allah maha segala-galanya kan? Jika ini salah berarti narasi Allah maha segala-galanya itu salah. Sekarang saya tanya Amanda, Tuhan itu iblis bukan? Bisa jadi iblis? Maha segala-galanya. Sebentar, bisa jadi iblis nggak Tuhan itu? Saya tanya, kalau pakai logika Anda. Bisa nggak? Jadi Tuhan jawab, sama Allah sebentar. itu Yang cahaya beda. Yang semua diam, semuanya diam. Coba tolong yang tadi nanya sama saya. Ya, saya tanya Allah katanya Tuhan bisa jadi segalanya. Allah Tuhan bisa jadi. Sekarang saya jawab bang ya. Sekarang saya tahu arah pemikiran abang. Saya tahu abang. Iya, saya akan jawab. Saya tahu arah pemikiran abang. Abang melakukan pemetaan informasi di mana cahaya dan api itu adalah dampak dan informasi. Gitu loh. Saya mau menjawab bang. Saya mau menjawab. Anda jawabnya terlalu banyak. Ini beginilah begitu. Enggak, jawabnya. Iya, karena saya tahu cara Anda bertanya adalah pertanyaan untuk menjebak narasi secara singkat. Manusia memiliki otak korteks yang hanya dapat mengelola informasi secara singkat. Makanya Anda berkata Anda mengindah-indahkan, memperpanjang kata-kata yang sebenarnya tidak ada isinya. Ya, pertanyaan saya isi Al-Quran indah tidak? Pertanyaan isi Al-Quran indah tidak bang? Oh indah. Apakah isi Al-Quran singkat bang? Tetapi kata-kata Anda tidak indah. Anda memakai modusnya tadi yang memperpanjang, mengira-ngira sambil berpikir. Pertanyaan saya, kan saya tadi merespon pertanyaan Anda bahwa Anda menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi apa saja. Sudah, kalau saya tanya Anda, lalu ya sudah, kalau Tuhan bisa jadi iblis? Abang sedang bertanya dan belajar sebenarnya. Oh tidak, saya betul. Saya sedang belajar, tetapi saya meyakini Islam atau agama yang lain itu adalah. Bang Cahaya. Sebentar, saya tak omong dulu ya. Saya tanya dulu, saya tanya, apakah Allah Tuhan bisa menjadi iblis? Anda tidak jawab dengan konkret, ya atau tidak, cukup itu aja. Kalau Tuhan bisa jadi iblis, kalau Allah itu maha ahad. Coba yang jawab tadi siapa? Coba yang tadi. Gimana ya bang? Abang percaya nggak Allah? Anda segala-galanya percaya nggak? Ya. Saya makanya untuk menjawab pertanyaan Anda, saya tanya apakah Anda percaya Allah itu maha segala-galanya? Allah itu maha segala-galanya, tetapi terbatas. Ya sudah, itu adalah jawaban. Itu adalah jawaban saya terhadap pertanyaan Anda. Anda belum selesai, Anda selalu potong, itu gaya Anda. Ya. Tidak, itu adalah jawaban saya atas pertanyaan Anda. Ini bukti, saya belum selesai, Anda potong, ya. Ya sudah selesaikan kalau begitu. Coba. Oke, Anda dengar ya. Coba Bang Cahaya. Jadi sebentar ya. Jadi Tuhan itu maha segalanya. Tuhan itu, Allah itu maha segalanya, tetapi Allah membatasi dirinya itu dengan hukum-hukum ketuhanan. Jadi Allah tidak, kalau itu diteruskan nanti ambalah berpikir Tuhan bisa menciptakan Tuhan bisa menjadi iblis, Tuhan bisa jadi segalanya, Tuhan bisa jadi comberan. Itu makanya berpikirlah itu dalam kerangka ketuhanan, bukan dalam kerangka free. Makanya segalanya, Anda akui tidak Tuhan maha segala-galanya? Maha segala-galanya, tetapi dalam. Ya sudah, untuk menjawab pertanyaan Anda itu adalah jawaban saya. Lah, Anda tidak menjawab kan pertanyaan saya? Anda punya otak tidak?
Anda sudah Bisa berpikir emosi. tidak, Pak? Anda sudah emosi sehingga Anda mengotak-otakkan saya. Anda Anda kalah tidak. bicara. Saya Anda kalah tanya, bicara. Anda punya otak tidak untuk Anda menjawab kalah bicara. pertanyaan Anda sendiri? Stop dulu, gantian dulu, Anda kalah stop narasi, dulu. Anda kalah debat, Anda Stop dulu, sudah emosi gantian. dan mengatakan Ya, orang simpulkan tidak. sendiri, Abang. Jadi, Silakan oke. simpulkan. Jadi sebentar, coba Pertanyaan sebentar saya belum saya ambil dijawab. alih dulu ya. Sebentar, Don, saya tadi sudah menjawab. saya ambil dulu, Pertanyaan saya belum dijawab. Saya ambil alih dulu. Ya, ini akan menemukan jawaban itu tadi. Semua yang berwujud, semua yang tercipta pada makhluk seisi alam ini, sumber ciptaannya adalah dari diri Allah itu sendiri. Maka apapun yang kau sebut, baik dia setan, baik dia iblis, baik dia apapun, semua itu wujud dirinya sendiri dan tercipta dari dirinya sendiri. Tidak ada yang di luar dirinya. Maka kata Don tadi, apa saja yang kau sebut jadi apa saja, itulah kemahaannya. Begitu Pak Cahaya. Iya, cuman di sini bergantian ngomong itu. Di sini kan Makanya, orang Abang, tadi banyak. saya tanya, makanya Ini tadi kalian saya berdua tanya, apakah doang yang Cahaya punya berdebat, otak nggak atau bergantian tidak? ngomongnya. Apakah Oke, Cahaya punya silakan, otak Don. atau tidak? Karena Gantian makanya dulu, tadi, Don. ya, oke, yang lain atau saya atau yang lain nih? Silakan yang lain dulu, silakan. Oke, silakan yang lain. Jadi saya kasih clue dulu. Ketika Allah nyata pada makhluk itu sendiri dan sebagai makhluk, karena semua itu tercipta dari dirinya itu sendiri. Apapun yang kau sebut itu adalah kenyataan dirinya, karena semua dari dirinya, tidak ada yang dari luar dirinya. Disitulah kemahaannya, wujud pada seluruh makhluk seisi alam ini. Mau sebut malaikat, mau sebut iblis, mau sebut apa, itulah kenyataannya. Iblis ya iblis. Maka yang disebut ahad itu adalah keseluruhan daripada yang bernama dihimpun menjadi satu. Itulah yang disebut dengan tunggal dan ahad. Begitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sedikit pendapat saya. Jadi Allah itu, Bung Cahaya Tabe, Allah itu menurut saya Subhanahu wa ta'ala. Jadi SWT itu harus ada. Kalau Allah Sepakat. Subhanahu wa ta'ala, Maha suci dan maha tinggi. Nah, maha suci artinya terbebas dari kekurangan dan apapun. Terbebas dari celah dan apapun. Sehingga saya pikir ini dua-duanya benar, cuman sudut pandang yang berbeda. Jadi saudaraku Don melihatnya bahwa apapun yang ada di bumi ini dan apa yang ada di dia termasuk diri kita adalah ciptaan Allah, bersumber dari Allah sendiri. Nice, yang punya otak pasti paham. Nah, Bung Cahaya melihatnya dari sudut Subhanahu wa ta'ala, artinya maha suci dan maha tinggi. Tidak ada maha suci dan maha tinggi kecuali sang sumber, kayak gitu. Sehingga sang sumber dan makhluk ini terjadi satu perbedaan. Nah, begitu aja sebenarnya. Masa saya harus menjawab bahwa pertanyaan saya tadi adalah pertanyaan yang cacat? Kan nggak mungkin. Dia akan tambah gimana ya? Masa saya harus jawab bahwa pertanyaan kamu itu pertanyaan cacat yang bisa saya kembalikan kembali kepada kamu atas narasi yang telah kamu lontarkan sendiri. Makanya saya katakan tadi, percaya tidak Allah Maha segala-galanya. Tapi dia ingin menjebak saya dengan pertanyaan yang cacat. Itulah saya katakan, kalau kau punya otak dan kau bertuhan, kau akan paham apa yang saya sampaikan. Tapi jika kau ingin berdebat kusir, sampai besok kita tidak selesai, bos. Ya. Bagaimana pandangan Bung Cahaya? Kalau saya mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana? Jawab itu Cahaya. Yang sedang ditanya itu Cahaya, jawab. Dia sedang off. Silakan si Raihan. Coba Ya, kita ini, Pak Raihan, silakan. coba kita kalau ngobrol itu dengan kepala dingin gitu, nggak perlu kita emosi. Kita berdebat tentang apa? Tentang Tuhan, tentang Allah apa gitu. Mungkin sementara itu aja. Dan juga satu lagi, kelihatan dan tidak kelihatan itu ada. Allah emang tidak kelihatan,
cuman dia bisa kita rasakan. Ibarat angin tidak kelihatan, cuman kita bisa rasakan gitu. Sepakat. Bukan seperti itu. Coba angin ibaratnya kenceng, kita kipas atau kipas angin tidak terlihat, cuman bisa kita rasakan. Begitu juga Allah gitu. Memang Bang, kadang kita egois. Angin sudah berhembus dan mengenai indera kita, tapi kita tidak mengakuinya bahwa ini adalah sentuhan dari angin. Karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala. Itu adalah keegoisan yang sengaja ingin membunuh logika kita sendiri agar kita tidak bisa bertemu dengan keesaan Tuhan sendiri. Makanya ini seperti ini Cahaya tadi cara berpikirnya, sehingga dia ingin menjebak narasi saya dengan pertanyaan yang cacat. Oke, silakan lanjut. Bang, saya minta maaf dulu sama Bang Host, Bang. Ini terlalu cepat kita selesaikan, Bang, sehingga ini jadi diam semua, Bang. Iya. Betul. Ya, silakan diselesaikan buat- betul. Ya, terlalu cepat kita selesaikan. Seharusnya kita bangun narasi. Buat Jadi- Bang Raju, silakan jadi- mau bertanya gimana lagi? Ya, sebetulnya dari tadi Cahaya kan menentang bahwa saya mengatakan alam semesta ini tidak diciptakan, tidak pernah diciptakan, tetapi tercipta sendiri, ada dengan sendirinya. Siapa yang ada dengan sendiri itu? Ya dirinya sendiri itulah yang belum bernama. Tidak pernah diciptakan. Ketika dia Kalau diciptakan saya- berarti semesta ini Ah, ini Kalau saya melihat- ini akan mengubah Gini, Bang kasus Raju. lagi. Bang Raju. Gini, maksud Bang Raju itu memperjelas, bukan bertele-tele, memperjelas, itu aja intinya. Iya kan? Ini kan Bang Don mustahil kata si Cahaya kalau itu tidak diciptakan. Kemudian saya tanya, kalau dia diciptakan, alam semesta ini diciptakan oleh Allah, dari apa Allah menciptakan? Dia Bang Cahaya tidak paham bahwa saat dia mengatakan itu mustahil, Bang sama Raju. dengan dia mengatakan bahwa Tuhan tidak esa dan Satu kuasa. pertanyaan Bang Raju. Satu pertanyaan buat Bang Raju. Bang Raju agamanya apa? Saya KTP-nya Islam. Islam. KTP saya Islam. Ya, KTP-nya Islam. Tapi sampai sekarang saya belum Islam. Baru dalam data. Catatan sipil. Iya. Sampai Tapi sekarang saya belum pembicaraan Islam. Anda sudah Islam itu Bang Rajo. Cuman Jadi, tingkatan yang Bang Rajo mendengarnya Islam. ini berbeda-beda Bang Rajo. Itulah yang dimaksud bahwa berarti memang Bang Raju ini dia tidak mengakui dengan lisannya secara visual untuk agar bisa ditangkap oleh indera, tetapi sebenarnya kita bisa mencernanya bahwa dia melemparkan kepada kita sendiri untuk menilai kualitas Bang Raju ini sendiri. Itu kesimpulan yang Bapak sampaikan itu sangat bagus. Jadi beliau ini memang ya orang-orang yang merendah diri, tetapi kualitasnya kan ada dalam pikiran kita sendiri, Bang. Dengan penilaian kita. Iya, Bang Rajo ini lebih dari Islam ini kalau menurut pandangan saya. Karena setahu saya, kata Tuhan saya, jangan sekali-kali kalian mati dalam keadaan tidak Islam. Nah, Karena saya belum mati. Kerasa, Bang. mantap. Di akhir, Bang, ya. Di akhir, Bang. Mantap. Ininya jelas ya yuhallazina amnu apa itu? Hakka tukati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pembahasan daging ini, Bang. Daging ini, Bang. Jangan kau mati selain daripada Islam. Itu setiap Jumat itu, Bung Rajo. Ya tadi dari wala awal tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati sebelum muslim. Islam. dari awal saya menyimak apa yang diucapkan Bang Raju itu memperjelas dan ada leluconnya. Itu yang bikin saya greget gitu, lucu gitu. Sebenarnya Bung Rajo Kan begini. begitu Bang Raju. Bung Rajo itu Iya kan? memancing Cara semua
pandangan saudara-saudara tentang pemahamannya tentang Islam itu sendiri dan Cuman tentang satu Tuhan. tadi Bang Rahman. Ya, Cuman ya, satu tadi yang ya. yang di garis bawahi tadi cuman satu. Apa itu? Terkadang Islam, terkadang Hindu, terkadang Kristen itu jadi gimana gitu. Tergantung persepsi kita masing-masing. Kalau Itu yang Kalau itu yang pandangan jadi gimana bahwa gitu. Allah menjadi manusia, bukan menjadi sebenarnya, bukan menjadi berarti Allahnya hilang. Ini kan persepsi yang berbeda. Bun Rajo mengatakan Allah itu nyata, berarti bukan Allahnya hilang. Nah, pandangan yang lain kan berbeda dengan kita. Allahnya hilang, nah, gitu. Pindah. Misalnya pada saat Allah terpercik, misalnya Bun Rajo tercipta, maka sejatinya Allah yang mengurus alam ini sudah tidak ada. Bun Rajo lah pengendali segalanya. Itu perbedaan kita dengan yang lain. Barangkali Bun Rajo bisa memberikan sedikit pandangan. Apa yang saya Ya, bilang ini. kenapa Bung Rajo lah pengendali? Kenapa Bung Rajo sebagai pengendali segalanya? Karena Bung Rajo itu sudah disebut. Tapi wujudnya ini juga wujudnya. Wujudnya belum bernama, yang belum bernama itu juga wujudnya. Betul. Bung Rajo ini dikasih nama setelah 40 hari. Tetapi sebelum 40 hari sudah wujud, tak bernama dia. Tetapi konektivitas dengan yang tidak bernama tetap ada kan? Tidak pernah putus. Orang Nah, itu dirinya sendiri. Itulah kok. bedanya Orang kita dirinya dengan sendiri. umat lain. Itu bedanya kita dengan umat lain. Menurut pandangan Bun Rajo bahwa konektivitas Bun Rajo dengan yang tidak bernama, tidak berhuruf tetap ada. Nah gitu. Cuman sumbernya Bun Rajo dari yang tidak bernama dan tidak berhuruf itu. Begitu sebenarnya pandangannya saudaraku. Jangan salah menafsirkan supaya nanti merasa Bun Rajo tersesat. Tidak seperti itu. Cuman barangkali ya sudut pandang untuk meluruskan tadi. Barangkali Bun Cahaya bisa memahami itu pandangan itu. Jadi Bisa begini, Bun Cahaya Tadi memahami. gini, bahwa pandangan Tadi Bung Rajo ini, sebentar saya closing statement, saya terakhir nih. Jadi pandangan Bung Rajo itu salah besar karena Bung Rajo itu tidak baca Quran. Habis googling kayaknya. Nah, di mana salahnya Dinda? Coba Bun Cahaya Ya, salahnya sampaikan. itu dia mengatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah makhluk satu, ya. Kedua, dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan itu tidak bernama, tidak bernama dan belum diberi nama. Padahal itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah baca Quran. Bang, saya gini, Potong lagi, saya malas saya ngomong. Saat Anda Abang potong-potong saya mengatakan terus. Bang Rajo salah. Anda potong-potong saya terus. Saya Saat Abang selesaikan. mengatakan Bang Rajo Ya, yang salah. sudah. Biarkan Anda dia ngomong dulu terus. Anda selesaikan. ngomong terus. Anda selesaikan Biarkan dulu dia dong. Anda biar selesaikan, ada. baru kita coba bedah satu-satu. Itu namanya Supaya manusia. saya Itu nanti namanya memberi punya otak itu penjelasan, begitu. insya Allah, kenapa Bun Rajo berkata begitu. Nah, Ya, silakan saya teruskan. saudaraku. Baik. Silakan. Ya. Terima kasih. Anda punya otak, Anda punya akad, Anda punya adab itu namanya. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Bung Rajo tadi bilang bahwa dia belum diberi nama. Artinya Bung Rajo ini tidak baca Quran. Di dalam Quran sudah jelas tuliskan, akulah Tuhanmu, akulah Allah, sembahlah aku. Berarti dia tidak pernah baca itu. Ya, jadi kalau tidak pernah baca gini, kalau seorang ateis, ini namanya ateis dia ya. Atau dia namanya Oke, langsung saya potong ya. Aku itu, yang mengeluarkan kata aku itu adalah dari kalam makhluk. Nah, ini lagi. Di dalam makhluk itulah akunya wujud. Maka innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, bukan Rajo. Bukan Rajo. Sesungguhnya aku adalah Allah. Maka dirikanlah sholat untuk menyembah aku. Wujudlah aku yang telah berwujud, yang tak bernama itu. Ya, Itu aneh itu. justru karena saya sudah membaca Al-Quran, maka saya tahu
Nah, jelas, Nyata dan jelas, bukti. jelas. Kalau Saya Anda jawab cerita sekarang. bahwa Tadi Anda motong saya Saya juga itu Bang potong. harus melihat Abang. Saya ini Bahwa harus melihat Abang langsung jelas di membaca Al-Quran Quran. baru dia percaya Bang. Dia harus melihat Ya. dengan matanya agar dia percaya bahwa Abang membaca Al-Quran. Jadi di Quran itu jelas akulah Allah Tuhanmu. Jadi bukan tidak bernama. Siapa bilang Allah tidak bernama? Anda baca dari mana itu? Kitab mana Anda baca? Jangan mengaku-ngaku Islam kalau Anda nggak baca. Itu berasal dari martabat 7, Dindaku Cahaya. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah berdiri sendiri. Ada namanya alam ahadiyah, namanya alam lahut. Nah, di situ Allah masih berdiri sendiri. Di situ memang Allah belum berbentuk, belum bernama, belum terjadi sesuatu. mau ketawa. Itu martabat 7. Oke. Kalau kita baca di alam ahadiyah, kemudian alam wahdah dan wahidiyah, ada 3 alam itu Allah belum mentajalikan dirinya. Setelah itu martabat keempat baru tercipta Nur Muhammad, alam ruh. Jadi seperti itu pandangan Bun Rajo. Ya. Bukan berarti pemahaman barangkali yang sedikit terjadi miss. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu kan belum ada makhluk, saudaraku. Belum nyampe ilmu dia, Pak. Nah, begitu. Belum kesana Begitu ilmu. Pak Cahaya. Jangan didikte Bang. Supaya Jangan didikte Bang. Tambah panas dia Bang kalau didikte. Dia tambah panas. Nah, ya itu kalau memang Pasti. tidak punya narasi Saya pasti pastikan. begitu. Kalau nggak Saya punya narasi pasti pastikan, begitu. saya Nah, pastikan. Saya Karena pastikan. dia baru berbatas membaca. Saya pastikan Anda ateis. Itu apa saya bilang kan? Apa saya bilang kan? Menghakimi itu Cahaya. Anda hanya bisa Emosi. ketawa-ketawa. Anda hanya bisa ketawa. Di sini kan roomnya itu bukan lawak. Di sini kita ilmiah, Dia emosi. diskusi santun, baik, tidak Dia emosi, mengotak-atik Bang. orang, ya kan? Anda menutupi tidak bisa narasi, Anda tertawa-ketawa. Itu gaya biasa lah. Itu biasa. Ya, yang jelas ini Enggak, Pak adalah Rahman sudah kesesatan. paham. Pak Bahwa Rahman, Allah Pak itu- Solihin, yang Pak Rahman, Pak Solihin, Mas Don, Daeng Don ini sudah oke kajian mereka sampai mentok. Kalau sampean kan Ya. baru baca. Ya, Nah, masih Masih mabok. jauh. Saya dengan membaca saya punya ilmu. Kalau Anda ateis, Anda ateis ya. Ini abang, Kalau ini kita Anda- sedang Anda mewujudkan hanya iblis sebenarnya. si Don ini hanya Masih bisa dalam bicara. Nanti kalau sudah masih emosi dalam dia Anda punya perjalanan, otak belum nggak? nyampe Punya itu otak. Bang Rajo. Begini Bang Kita ini Cahaya. Bang Cahaya kita sementara memanggil iblis agar muncul di room ini Bang. Anda ketawanya itu Gini tidak Bang sekali. Cahaya. iblis Yang itu ada sama dibilangin kita semua Bang Rajo gitu. Jadi tadi dibilang, saya tanya Tuhan bisa jadi apa saja, dia bilang Tuhan bisa jadi iblis, dia nggak bisa jawab. Nah, bisa dia ketawa-ketawa dan emosi. Bukan sebenarnya menjadi. Sebenarnya begini pandangan awal. Cacat Bang. Nah, potong kan? Saya kembalikan Bang Itu ke pojok gayanya sendiri. dia begitu tuh, gayanya dia begitu itu, nggak bisa diskusi potong-potong orang. Dengarkan dulu pembicaraan orang itu, biar Anda paham dan biar Anda ada ilmunya itu, biar otak Anda itu ada ilmunya gitu loh. Kalau menjadi. Gini, Bang Cahaya. Kalau menjadi Bung Rajo Tabe, kalau menjadi berarti yang sumber tadi hilang. Nah, itu bedanya. Bedanya kalau kata menjadi yang dipakai, tidak boleh kata menjadi. Artinya tercipta dari dirinya sendiri itu yang benar. Oh berarti begini Bang ya, jika kita menggunakan kata kalau menjadi maka kita harus punya dalil untuk menyampaikan itu Bang ya. Ya, kalau kata Iya. menjadi Betul, Pak. artinya terjadi bahwa yang maha ada dan yang ada sebelum kata ada itu ada hilang. Ah, itu namanya menjadi. Jadi kata-kata menjadi itu tidak dibenarkan dalam Islam, saudaraku Cahaya. Kita jangan menjadi. Sampai menjadi babi ngepet nih. Jadi jangan menjadi tidak boleh. Itu coba itu nggak membuat diskusi tidak menarik. Pembicaraan lagi serius,
yang menjadi babi mengepet. Ya Anda kalau memang babi ya memang babi aja gitu loh. Jangan, tidak boleh begitu. Tidak Dia, boleh. saya melakukan reaksi. Saya melakukan reaksi Tidak dari ada aksinya dalam dia. Islam begitu. Assalamualaikum. Ya itu. Bisanya Anda sebentar yang lancar. Anda bisanya cuma ketawa dan memaki-maki orang. Itu yang ada di isi kepala Anda dan ajaran Saya Anda. dulu Bang saya. Refleksi dulu, Bang, diri sendiri, saya. Bang. Ya, Bang Ali silahkan Bang Ali. Hanya babi yang berkata babi. Jadi saya di sini baru datang ini, baru nyampe. Jadi saya tidak memihak ke siapapun termasuk Bang Rajo. Maksudku, ilmu kefilsafatan Abang Cahaya belum bisa menerima ilmu ketuhanan itu. Kalau Bang Don sudah bisa. Ini pendapat saya tapi ya, maaf. Bang Cahaya. Oke, saya respon. Oke, silakan. Bang, abang-abangku semua yang Ya, ganteng-ganteng izin turun, Bang. Ya, Anda turun aja belajar dulu. Anda belajar Bandon dulu. ini orang Bugis apa? Bugis apa Bandon? Minta Don, maaf, turun dulu Bang. aja, Don. Ini Kamu, Don. minta Kamu belajar dulu, Don. Santai-santai Sulawesi dulu. apa? minta maaf ya, Bang ya. Aku untuk menjawab pertanyaan itu mungkin abang sakit hati nggak, Bang, kalau aku memilih hak untuk tidak menjawabnya, Bang. Bandung asalnya dari mana? Saya sama-sama kita orang selatan ini. Oh ya, Saya saya dari Sulawesi Tenggara, Bang ya. Nggak berani bicara, nggak berani bicara. Bang, ya. Saya Sulawesi Selatan. Dengan rasa hormat Abang saya jawab, Bang. Kalau orang lain, Bang, saya tidak jawab, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, siap. Penakut. Jadi itu tadi Terima sampaikan kasih, ya, saya Dan. respon ya. Saya respon ya. Ya memang mungkin saya masih belum sampai ke pemikiran ketuhanan kalian. Tetapi saya tidak perlu karena sudah ada pedoman dari Quran. Ya, bahwa Quran menunjukkan bahwa Allah itu pencipta, bukan makhluk. Manusia, jin, malaikat itu ciptaan. Jadi tidak sama dengan Allah. Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Dan jelas-jelas itu. Kalau Rajo saya yakini bahwa Rajo tidak baca Quran. Kalau dia baca Quran di situ banyak informasi, banyak ilmu bagaimana menerangkan tentang ketuhanan, bagaimana menerangkan tentang penciptaannya. Di situ jelas ditulis bahwa Allah menciptakan bumi dan langit itu dalam berapa lama. Itu di situ, jelas di situ. Kalau dia mengklaim bahwa dia ilmunya sendiri, opininya sendiri, kan nggak bisa diilmiah itu namanya. Itu pemikiran saya, penerawangan saya, analisa saya, itu kan salah. Harusnya semua itu kan tiap-tiap orang juga beda. Baik. Tiap-tiap orang sebentar belum selesai. Baik. Sebentar belum selesai. Ya saya dulu lah. Saya karena saya disinggung maka saya klarifikasi. Ya saya belum selesai kok. Saya belum selesai. Jika Anda hanya membaca cerita Nabi Muhammad, Kok membaca perjalanan cerita? Nabi Salah. Muhammad, Itu saya potong. maka Itu bukan. Anda Bukan, hanya salah. membaca cerita dalam Mbak, Al-Quran. Anda dari tadi memutar-mutar. Bukan cerita Sedangkan Nabi Muhammad itu itu adalah Quran. sendiri, Nabi Muhammad itu sendiri adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, itu Maka karena yang itulah. benar adalah jadilah Anda itu sebagai Al-Quran yang berjalan itu supaya tidak menjadi cerita. Itu yang betul. Ya, itu betul kata Anda, itu salah. Saya salahkan ya, bahwa Nabi Muhammad membawa merisalahkan Quran. Ya. Rasulullah itu merisalahkan, menyampaikan apa yang disampaikan firman Allah. Ya. Jadi orang jangan berputar-putar tidak konkret. Dirimu adalah Quran berjalan. Aduh, jangan deh. Itu jelas-jelas orang yang tidak bertakwa. Belum Orang yang nyampe tidak dia beriman. Bang Rajo ke situ Bang Rajo. Bung Cahaya, ada hadis Rasulullah pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ya. bagaimana kau melihat Rasulullah, jawab Aisyah, itulah Al-Quran yang berjalan. Artinya semua akhlak yang ada dalam Al-Quran itu ada pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Itu alaihi sepakat, wasallam. tapi yang disampaikan Rajo tadi, kita ini Al-Quran berjalan, kita ini, dia sampaikan Rajo itu bilang kita ini Quran yang berjalan, harus bisa menjadi Quran yang berjalan, itu salah. Iya, tergantung pemahaman saudaraku. Tapi intinya begini. Anda harus berani menyalahkan dulu dong, benar nggak itu? Kalau Nabi memang dia Quran berjalan karena dia menghafal. Jadi Allah Nabi Jadi mengatakan, begini Cahaya, itu sebaik-baik pembicaraan contoh Anda itu itu adalah benar menurut Anda. Tapi menurut orang lain itu
nggak sama gitu. Itu Bukan menurut benar Anda menurut saja. saya, benar menurut Quran. Enggak, gini. Bukan menurut gini, saya, benar itu Gini. menurut Quran. Gini Bang Cahaya. Bang Cahaya percaya Nah, dengan Al-Quran. Kita juga percaya dengan Al-Quran. Masya Allah. Maksud Bang Raju itu, Nabi Muhammad itu dikasih utusan kepada Allah, itu kitab Al-Quran untuk umat manusia di muka bumi ini. Sepakat. Jadi maksud Bang Raju itu, kita manusia ini menjalankan perintah Allah itu dari utusan Allah ke Nabi Muhammad. Jadi kita manusia ini ya melanjutkan, ibarat Bang Raju itu melanjutkan perjalanan Nabi Muhammad. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan melanjutkan. Kalau melanjutkan itu berarti kan masih belum finish. Padahal Nabi Muhammad itu Nabi terakhir dan Ya kita belum kiamat, ya belum finish lah. Nah, ya. Aduh kacau ini. Bukan. Jadi yang dimaksud konteksnya ini adalah ajarannya itu sudah finish, sudah selesai, sudah paripurna. Bukan kehidupannya. Memahami itu aja Anda sulit gitu loh. Nah, tapi yang disampaikan oleh si Raju ini tadi, dia mengatakan bahwa kita ini sebagai manusia harus bisa menjadi Quran yang berjalan. Maksud Abang Raju itu tadi peribahasa, bukan penjelasan isi Bukan Al-Quran. peribahasa. Dia udah memahami isi Al-Quran. Enggak. Kalau Peribahasanya dia seperti memahami isi itu Quran, maksudnya. coba ya. Kalau dia memahami isi Quran, dia tidak akan berpindah-pindah agama. Dia bilang tadi kadang Islam, kadang Hindu, kadang Nasrani, ya kan? Nah, coba Anda telah, Anda mesti objektif bahwa kalau Rajo salah, salahkan. Itu kan Peribahasa. ya benar. Itu kan Peribahasa. maksud Bang Raju itu kan ngomong seperti itu kan. Karena Sedang. lelucon. Itu Oh buktinya ya, sudah. Kalau KTP-nya lelucon Islam. saya tidak ikut. Kalau lelucon saya tidak perlu bicara di sini. Bukan Kita- masalah itu. Bukan Enggak dong, kan masalah kita ini konteksnya tentang begini begitu. abangku. Konteksnya kita itu adalah kita berbicara serius, tidak berlelucon. Jangan pembicaraan yang salah dibilang itu lelucon. Begini ya. Anda tidak begini objektif biar itu saya namanya. menerang. Saya yang Anda tidak menerangkan. objektif. Allah itu hanya ada dalam Allah itu, nama Allah itu hanya ada pada kelompok ajaran Islam, kelompok ya. Di dalam kelompok agama lain tidak ada Allah. Oke. Tetapi wujud yang tak bernama itu ada pada seluruh makhluk seisi alam ini. Maka seluruh makhluk seisi alam inilah yang menamainya. Siapa yang menamainya? Manusia. Kenapa manusia? Karena dia sempurna berakal pikir. Dia belum bernama. Maka yang Kata menyebutnya siapa? itu adalah wujudnya sendiri. Kata saya. Nah, itu salah kalau kata saya. Harusnya adalah kata kitab saya. Kitab Kitab saya ini mengatakan- dari ujung rambut sampai ujung kaki saya, ya kitab sudah. semua. Maka Ya. saya katakan yang itu namanya kan kitab salah. berkalam itu. Itu namanya salah. Anda ini nggak paham. Ya, Anda kalau tidak paham, orang tidak paham berarti nggak boleh dipaksa paham. Anda mengatakan dari Nah, rambut sampai kepala maka itu saya kitab. jelaskan. Anda dari Kan kepala begitu. sampai rambut itu kitab. Lah itu kan maaf ya, itu irasional. Dari rambut sampai kepala Anda bilang itu kitab. Ya, saya bilang dari Di tulisan Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu adalah yang kodim. Al-Quran itu tuh bukan ini. Baca ayatnya, bukan Al-Quran ini. sebutkan ayatnya. Anda jangan mengklaim-klaim begitu. Anda jangan mengklaim. Tadi Anda Zalikal bilang di kita, awal. silakan dibuka. Zalikal kitabula raiba bihudal lil muttaqin. Kitab itu, saya ini sedikit-sedikit membaca. Sedikit, jangan sedikit, Yang saya baca yang tahu banyak. Itu isinya. salah. Itu salah. Jangan sedikit-sedikit, baca yang banyak sehingga Anda paham, ya. Kalau membaca semua itu berarti Anda ini hanya membaca cerpen. Membaca cerpen, cerita pendek. Cerpen ya, memang
memang saya ini closing statement ya, bahwa Anda itu tidak punya, ini persoalan hidayah ya. Allah itu memberikan hidayah kepada orang. Kalau Anda masih berputar-putar seperti itu, dibilang Quran itu cerpen. Cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Yang belum mendapat hidayah itu sampean. Nah, bukan Masya saya. Allah. Kalau Masya saya Allah. sudah dapat. Ya, Anda bilang Saya Quran sudah cerpen. dapat. Anda bilang Quran itu cerpen. Kenapa saya sudah mendapat hidayah? Karena saya bisa menceritakan, menerangkan dari Itu awal tak bernama sampai wujud tak itu bernama. namanya orang Kalau ngawur tanpa dasar. kalau Anda kan tidak pernah menerangkan. Saya menerangkan Dari Quran. tadi kan Anda cuma membantah dan membaca cerita. Oh, tidak, Kalau cerita saya fakta. bisa saya runut. Kalau saya bisa saya merunut dari awal tak bernama sampai berwujud kepada makhluk termasuk wujud sampean. Bisa Itu saya pikiran ceritakan. Anda, itu kengawuran Anda yang Anda Bukan paksakan pada kengawuran, orang lain. Ini jelas keahlian dong, Anda nggak saya, punya sumber. keahlian Anda tidak ilmu punya sumber. saya, keahlian ilmu saya, kemampuan saya, hidayah saya. Kalau Anda kan masih tertutup. Ya itu kata Masih Anda. tertutup. Itu kata Kenapa? Anda. Itu kata Anda. Itu nyata, Kenapa masih bukan Itu tertutup? kata Anda. Karena Sekarang saya mau tanya, ilmu Anda dari mana? Ilmu Anda dari mana? Dari saya sendiri, dari rambut sampai ilmu ujung kaki. ilmu saya itu dari Allah itu langsung. Nah, Kenapa saya astagfirullahaladzim. katakan dari Allah langsung? Jadi dari Allah langsung ke Anda. Karena saya ini adalah wujudnya langsung, bukan wujud ceritanya. Begitu. Nah, maaf Bang Rajo, aku mau nanya Bang Rajo sama Bang Cahaya ini. Jadi sebentar, Bang dia Cahaya, bilang bahwa Bang Allah Cahaya. itu langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Berarti Anda nabi dong. Bang Cahaya, aku mau tanya Saya boleh? langsung. Ya, silakan. Menurut saudaraku Cahaya, di saat ini menurut Cahaya ada utusan nggak? Pertanyaan saya. Kenapa? Saat Ada sekarang utusan nggak saat ini? utusan yang sudah nggak ada. Iya. Kalau utusan itu kan ada Oh, dua. caprak Ada lagi, rasul, sudah nggak ada nabi. katanya. Stres ini. Udah jangan dilayanin Bang Rajo. Nah, Jangan dilayanin Bang Bukan Rajo. kelas. Ntar Bang Rajo ikut mabuk Sebetulnya juga. bukan kelas. Bukan Nah, kelas jadi, gitu. nah, Allah Bukan sudah kelas, maka menyatakan saya bahwa lucu-lucuan aja karena bukan kelas. telah ya Anda nggak lucu-lucuan tapi nggak lucu. Jadi telah kusempurnakan agama Katanya Islam sebagai sarjana, saya ini sarjana filsafat loh, sarjana filsafat. Betul, Sarjana betul. apa? Sarjana di Betul. gerbang mungkin. Mungkin Betul, sampai Anda- gerbang dan- doang sarjananya. dan Anda hanya bisa lucu-lucuan. Dan Anda hanya bisa lucu-lucuan. Jadi Anda menganggap tadi bilang bahwa Tuhan langsung memberi hidayah pada Anda. Sarjana filsafat, tetapi ilmunya sebatas itu. Belajar sama anak gua aja lu kalah gitu loh. Ya kan katamu kalau kalah. Kamu kalau kalah, kamu akhirnya lucu-lucuan bilang saya buat lucu-lucuan padahal nggak lucu. Gitu loh. Iya, karena ilmu Anda nggak ada, cuma ngaku-ngaku sarjana. Saya ini sarjana filsafat, Ya, Pak Rajo. betul, karena Anda tadi sudah Ternyata ilmunya segitu. Kata Sarjana Anda. itu mah sarjana gerbang. Jangan-jangan lu nyogok ilmunya biar dapat sarjana itu. paling tidak kan saya sarjana asli. Kalau kamu kan belum pernah kuliah, ya kan? Kata siapa? Kata saya. Anda nggak dengar? Nah ini orang saya nih di sini nih. Klik di Google, saya ini adalah seorang doktor, bukan Wah. dokter. Wah, dokter ahli. Doktor saya ini. Dokter apa? Dokter kentut mungkin ya? Nah, kan mulai framing kan? Nggak apa-apa. Mulai Anda ini kan framing, nggak ngomong apa-apa. dokter Ini kentut. lucu-lucuan. Mulai framing. Anda ngajak lucu-lucuan Nah, tadi. udah, Bang, coba Anda di bawah aja belajar sama yang lain dulu sama Nah, saya anak-anak juga di sudah bawah. Ya. katakan kok. Karena Anda nggak pintar. Belajar di bawah sama anak-anak yang di bawah yang masih di pesantren. Ini di surah Al-Isra ayat 14. Mohon sedikit Bun Rajo memberikan pencerahan. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari sebagai penghitung atas dirimu. Cukuplah dirimu, bacalah kitabmu. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Bagaimana pandangan Bun Rajo tentang hal itu? Cukuplah dirimu.
Ketika Pak Rahman menyampaikan kepada saya, berarti Pak Rahman itu sudah mengalami itu. Bahwa Pak Rahman itu sebagai kitab, sebagai diri Pak Rahman itu sendiri, lalu Pak Rahman memberitahukan kepada saya. Pak Rahman memberitakan saya, kitab saya baca sendiri, diriku ku baca sendiri, dirikulah di hari pembalasan itu. Karena Pak Rahman sudah tahu. Saya mau cerita sedikit. Artinya yang memberitahukan itu adalah orang-orang yang sudah sampai. Karena yang memberitahu itu adalah sebagai wujud daripada kesempurnaan itu pada Rasul itu sendiri. Ada suatu ketika, Bung Rajo, mohon sedikit pencerahan. Suatu ketika waktu saya naik umroh, saya pas tidur di hotel di depannya makam Rasulullah. Saya bertanya lah kepada ya Allah ya Rabb, mohon petunjuk, diri ini siapa? Diri ini siapa sebenarnya? Maka mulailah saya dianyam dengan huruf-huruf Alkitab, mulai dari kaki kiri, Bung Rajo, sampai lipatan paha. Selanjutnya kaki kanan sampai lipatan paha. Lipatan paha sampai pusat. Pusat sampai leher. Kemudian terakhir yang dianyam adalah kepala. Ini kejadian nyata pada diri saya. Disitulah saya mengakui bahwa 30 juz ada dalam diri. Nah, itu saya alami, Bung Rajo. Sehingga cuma memang untuk memahami sehingga nanti tubuh ini terang menderang, misalnya Bung Rajo mengamalkan senang bersedekah, senang apa, maka cahaya-cahaya di tubuh ini nanti akan terpancar sesuai dengan afal kita gitu. Nah, itu pemahaman saya. Mohon sedikit pencerahan kenapa mulai dari kaki kiri, kemudian sampai paha, kaki kanan sampai paha, paha sampai pusat, pusat sampai leher, leher terakhir yang dianyam adalah kepala. Itu kejadian nyata, bukan halusinasi. Mohon pencerahan saudaraku. Itulah perjalanan dirimu kaki itu. Itulah perjalanan diri sejatimu. Ya, betul. Itulah puncak dirimu dianyam di sini. Gitu. Sebetulnya di atas di bawah ini banyak guru-guru. Pak Solihin ini dia ini sebagai guru, walaupun dia tidak pernah mengakui guru kepada saya. Tapi saya tahu dia seorang guru, maka saya hormat dengan Pak Solihin. Ya, bisa Pak Solihin memberikan penjelasan saudaraku? Saya tidak kenal. Jadi penjelasan tentang apa saudaraku? Kaki kiri, kaki kanan, kemudian naik ke pusat, pusat ke leher, leher, dan terakhir kepala. Apa makna dari anyaman ini? Makna dari anyaman itu Anda sudah ditarik sama Dia yang Maha Ahad itu tadi. Anda sudah diperkenalkan diri. Ini aku loh. Oh, subhanallah. Terima kasih saudaraku. Terima kasih. Terima kasih. Silakan lanjut. Ya. Jadi kalau kita ngobrol satu frekuensi itu ya enak, ya lembah lembut. Pasti ada akhlaknya, pasti ada sopan santunnya. Tapi kalau untuk beda frekuensi ya memang seperti itu ya kita juga harus menerima gitu. Saudaraku ya, karena tingkatan di sini kita berbeda-beda gitu. Kadang-kadang ya sudah tua juga ya kayak anak-anak gitu. SD, SMP, SMA, kuliah. Anak-anak, remaja, dewasa, tua,
syariat, toriko, hakikat, makrifat. Nah di situ makanya saya seneng gitu. Ini belajar ini saya seneng ngobrol-ngobrol begini, diskusi begini ya silaturahmi lah. Jadi saya senang bahagia apapun yang aku lihat, apapun yang aku dengar gitu. Di samping saya bisa belajar gitu. Jadi sampai dicabut nyawa pun masih belajar ini saudaraku. Sepakat. Kejadian kedua, tapi kejadian kedua, ada seorang buta pakai tongkat, minta ini saya sama ibu sementara tawaf. Dia datang untuk minta dibimbing tawaf dan tidak boleh tersentuh perempuan. Nah, makanya saya berjalan di luar agak sedikit di luar supaya tidak terlalu berdesa-desakan. Karena untuk menjaga Itu kekasih Allah. Cuma untuk menguji Anda saudaraku. ya, alhamdulillah. Artinya cuma saya kasihan karena tidak cukup 7, hanya 4 saja. Karena kan saya sudah di putaran ketiga baru datang. Tetapi saya sudah ikhlas, insya Allah saya sudah ikhlas untuk membantu beliau untuk tawaf. Setelah pulang di hotel baru saya merenung, Maha Suci Allah, tidak mungkin ini orang Indonesia. Karena kalau orang Indonesia buta itu tidak mungkin kan, tidak ada mendorong, tidak ada orang yang mendampingi. Dia berjalan dengan sendirinya dengan pakaian compang-camping. Betul-betul memperlihatkan suatu tidak mungkin orang Indonesia. Orang Indonesia kan biasa ada seragamnya begitu. Nah, seperti itu saudaraku. Yang kejadian ketiga, saya tinggal di penjual, kok ada yang bayar saya tidak tahu. Jadi begitu saya kasih kembali barang, saya sama ibu ini, saya ambil barang, langsung dikasih kak kembaliannya. Pak, saya belum bayar. Di sana kan orang sudah bahasa Indonesia. Dia bilang sudah, ini kembaliannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pulanglah ke hotel merenung. Oh tidak, saya diuji nih. Saya kembalikan semuanya. Baru saya lari karena pembelinya tidak mau ambil uang. Saya kasih uang, saya belum bayar. Dia bilang sudah. Akhirnya saya pulang ke hotel bawa barang, balik ulang ke pembelinya, baru saya hitung berapa tadi harganya, saya kembalikan termasuk uang yang dikembalikan ke saya. Itulah ujian buat saya. Ada orang yang bayarkan saya, tapi saya tidak tahu. Siapa kegerangan itu saudaraku ini? Jadi apa yang Anda alami di kehidupan sekarang ini, yaitu sebab akibat dari kehidupan sebelumnya. Oh ya. Sebab akibat ya. Jadi mungkin karena pernah kita bayarkan orang di tanah air, di sana ya. Seperti itu Dindaku ya. Iya, seperti itu. Apa yang diperbuat baik ataupun buruk sebelum keberangkatan itu, dari pertama Anda meniti perjalanan ke dalam diri dan keluar diri itu,
Nah, di situ kan ada perilaku kita yang baik dan buruk itu ya ketemu di situ.